Ketika berbicara tentang kepercayaan diri, itu erat kaitannya dengan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dan juga kepercayaan pada nilai diri sendiri. Kalau misalnya kita tidak percaya diri, mungkin ada sesuatu yang kurang, entah itu kemampuan diri yang kurang atau nilai diri yang kurang. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya diri, kita bisa lihat dulu apakah memang kemampuannya kurang diasah atau kita tidak merasa bahwa diri kita berharga. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai cara meningkatkan kepercayaan diri yang ditumbuhkan dari dalam dan bukan hanya pada level permukaannya aja. Kalau kamu tidak percaya diri akibat dari kurangnya kemampuan, kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, berarti yang harus ditingkatkan adalah hal itu. Misalnya kamu kurang percaya diri kalau mau presentasi, akibat kamu kurang pengetahuan tentang itu, kamu kurang pengalaman tentang hal itu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah belajar dan praktek. Investasi yang sangat penting adalah investasi ilmu, di mana ilmu itu tidak akan pernah bisa dicuri dari kita. Kita akan selalu membutuhkan ilmu. Jadi ketika kita punya ilmu, kita punya wawasan yang luas, kita cenderung bisa untuk percaya diri. Ketika kamu mengupgrade skill kamu, tentunya kamu akan bisa memaksimalkan potensi kamu dan kamu akan lebih percaya pada kemampuan kamu, akan lebih percaya dengan diri kamu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya isunya ini adalah masalah nilai diri atau masalah harga diri yang rendah, ini kamu harus mengubah mindset kamu, mengubah belief system kamu bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu untuk mengerjakan sesuatu. Karena biasanya kalau kita tidak percaya diri itu, kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri, kamu harus mencoba melakukan hal yang sulit. Kamu harus challenge diri kamu sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, yang kamu sangat takut untuk lakukan, karena tubuh kita tuh butuh bukti. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu. Kalau misalnya kamu terus menghindar, terus mencari hal-hal yang mudah, kamu nggak mau melakukan hal yang sulit, ya kepercayaan diri kamu akan stuck di situ aja. Kamu nggak akan berkembang, kamu nggak akan naik level. Kadang kita tuh cuman bermain di zona aman aja ya. Kita nggak mau mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan karena kita takut. Kita takut nanti kita akan kesulitan, kita takut kita akan gagal, kita takut untuk dijudge oleh orang lain, daripada melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kita dan nantinya bisa ada indikasi untuk melakukan kesalahan, ya udah deh, lakuin aja yang mudah. Tapi ya sebenarnya kamu itu harus membiarkan diri kamu melakukan kesalahan. Karena semua orang itu melakukan kesalahan, gak ada yang nggak pernah melakukan kesalahan. Kalau misalnya kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu hasilnya itu seperti apa. Kamu jangan mempertimbangkan kemungkinan terburuknya aja, tapi coba bayangin, gimana kalau bisa? Gimana kalau berhasil? Kalau misalnya kamu bisa melewati itu, kamu jadi punya bukti bahwa kamu bisa melakukan itu, dan kedepannya kamu akan lebih mudah untuk bisa melakukan hal-hal yang serupa. Sekarang apa yang paling sulit menurut kamu? Apa yang paling menakutkan untuk dilakukan oleh kamu? Misalnya, kamu paling takut untuk mengemukakan pendapat. Nah, sekarang coba untuk bisa mengemukakan pendapat, untuk awal-awal pasti akan takut salah, akan takut dinilai oleh orang lain, takut tidak didengar, dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Tapi kamu bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kamu coba mengemukakan pendapat sama orang terdekat kamu dulu, terus nanti kamu bisa mencoba di forum kecil, lalu seiring berjalannya waktu kamu bisa mencoba di forum besar. Jadi kamu terus naik tingkat nih, itu bisa meningkatkan level kepercayaan diri kamu. Terus misalnya yang paling menakutkan untuk kamu adalah tampil di depan orang lain, karena kamu malu kalau misalnya dilihat oleh orang lain. Nah, latihannya mencoba untuk memaparkan diri untuk terlihat oleh orang lain. Misalnya kamu punya acara organisasi di kampus kamu, ya coba ikut. Kamu ada acara lomba di tempat kerja kamu, coba ikut. Kamu ada kegiatan sosial di lingkungan rumah kamu, coba ikut. Ini membuat kamu terbiasa dan itu juga menjadi bukti buat diri kamu sendiri bahwa, oh ternyata menjadi terlihat di depan orang-orang tuh nggak semenakutkan itu ya. Jadi kamu punya proof gitu. Kalau misalnya kamu menghindar terus, kamu nggak latih, ya kamu nggak akan bisa percaya diri. Yang kedua, coba lakukan sesuatu sendirian. Kamu merasa awkward kalau misalnya lagi sendirian,
Kamu ngerasa kalau misalnya lagi sendirian itu jadi pusat perhatian semua orang, kamu ngerasa kikuk kalau misalnya lagi sendirian. Jadi kamu ngerasa bahwa harus ada seseorang di samping kamu yang nemenin kamu. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri, kamu harus mencoba segala sesuatu sendirian. Hal-hal yang belum pernah kamu coba lakukan sendirian, kamu coba sekarang. Misalnya, kamu makan di restoran sendiri, kamu traveling sendiri, kamu bisa nonton bioskop sendiri, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa kamu lakukan sendiri. Apakah itu menakutkan? Ya, pasti. Kalau misalnya awal-awal, itu sangat menakutkan, karena itu belum familiar aja. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, itu akan menjadi lebih mudah untuk kita. Kenapa sih harus melakukan sesuatu sendirian? Karena dengan melakukan sendirian, kamu itu hanya bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain. Orang lain itu tidak ikut andil dalam keputusan yang kamu buat, menentukan tujuan yang kamu buat. Jadi kamu hanya bisa bersandar sama diri kamu sendiri, dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Yang ketiga, kamu harus membuat keputusan sendiri dan validasi diri kamu sendiri. Aku mau tanya, udah berapa banyak hal dalam kehidupan kamu yang diputuskan oleh orang lain? Kamu ambil jurusan, ambil kerjaan, pilih pasangan hidup, itu karena pendapat orang lain, karena dipilihkan oleh orang lain. Udah berapa banyak kamu memberikan kehidupan kamu untuk diambil alih kontrolnya oleh orang lain. Tanpa kamu sadari, kamu membiarkan orang lain untuk menentukan arah hidup kamu. Padahal, yang paling tahu jawabannya itu adalah diri kamu sendiri. Karena setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda. Mereka nggak menjalankan kehidupan yang sama persis dengan kamu. Ya, jadi wajar aja punya sudut pandang yang berbeda. Jadi, misalnya nih, kamu mau resign dari tempat kerja. Terus ada yang bilang sama kamu, udah deh kamu nggak usah resign. Kalau menurut aku ya, di luar pun lagi susah tahu cari kerja. Orang-orang belum tentu seberuntung kamu bisa dapat kerjaan di sini, dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan orang itu ya nggak salah berdasarkan sudut pandang dia, tapi itu cocok gak sama kamu? Kalau misalnya menurut kamu yang terbaik untuk kamu adalah resign, ya udah pilih itu. Kamu harus mulai percaya sama diri kamu sendiri untuk membuat keputusan sendiri. Terus juga belajar untuk tidak terus-terusan meminta pendapat dari orang lain. Kayak misalnya contoh sehari-hari aja, ketika kamu mau posting foto, terus kamu minta pendapat dulu sama orang-orang terdekat kamu, ini bagus gak? Ada yang aneh nggak? Ini aku kelihatannya gendut nggak? Dan lain sebagainya. Kamu harus mencoba untuk memutuskan sendiri. Kalau misalnya kamu membuat orang lain untuk memutuskan hal yang kamu lakukan, ya kamu nggak akan bisa untuk percaya diri. Kalau misalnya orang lain bilang itu bagus, kamu posting. Kalau misalnya orang lain bilang itu nggak bagus, kamu nggak akan posting. Masa hal-hal yang mau kamu lakukan harus ditentukan oleh orang lain sih? Jadi kalau misalnya menurut kamu foto itu bagus, kamu suka dan kamu posting, ya posting aja. Gak usah nunggu validasi dari orang lain, kalau menurut kamu itu bagus, ya validasi diri sendiri. Terus juga kamu harus mulai belajar untuk memvalidasi diri kamu sendiri ketika nggak ada satu orang pun yang memvalidasi diri kamu. Misal kamu baru-baru membuat konten, terus udah berjalan beberapa waktu, tapi viewersnya masih sedikit, like-nya sedikit, komentarnya nol, dan lain sebagainya. Terus kamu ngerasa bahwa konten kamu tuh jelek, kayaknya nggak ada yang tertarik deh nonton konten aku, dan akhirnya kamu berhenti. Kalau misalnya kamu terus-terusan mencari validasi dari orang lain, kalau kamu mau gerak kalau divalidasi orang lain dulu, ya kamu nggak akan maju-maju. Jadi kamu harus mencoba memvalidasi diri kamu sendiri. Kalau menurut kamu itu udah bagus, kontennya bermanfaat, ya terusin aja. Karena semuanya tuh proses. Nggak akan tiba-tiba langsung boom gitu loh. Makanya kamu harus menikmati aja prosesnya dan percaya sama diri kamu sendiri. Kalau nggak ada yang memvalidasi diri kamu, ya validasi diri sendiri. Kamu udah hebat sejauh ini bisa membuat keputusan ini. Kamu udah berani melangkah dibandingkan kamu yang dulu. Kamu yang menunda-nunda, kamu yang takut akan segala sesuatu. Nah, kamu validasi aja dari kamu sendiri. Yang keempat adalah stop berbicara negatif sama diri sendiri, mulailah berbicara positif. Kadang yang membuat kita nggak pede itu adalah diri kita sendiri. Kita yang sering berbicara negatif sama diri kita sendiri. Kita yang sering ngejudge diri kita sendiri. Kita takut dijudge oleh orang lain, tapi kitanya yang ngejudge diri kita sendiri. Coba, orang lain aja belum tentu sejahat itu loh. Tapi kok kamu bisa jahat sama diri kamu sendiri? Jadi jangan bilang kalau misalnya kamu tuh nggak bisa, kalau kamu tuh nggak layak, kalau kamu tuh nggak pantas, kalau kamu tuh jelek. Sekarang kamu kasih kata-kata
yang ingin kamu dengar saat orang lain ngucapin ke kamu. Bahwa kamu tuh baik, bahwa kamu tuh bisa, bahwa kamu tuh layak, bahwa kamu tuh pantas mendapatkan semuanya, melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Dan yang terakhir adalah kamu harus nyaman dengan diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu nggak nyaman sama diri kamu sendiri, kamu akan sulit untuk percaya diri. Kamu gali dulu apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan diri sendiri. Apakah kamu kurang percaya diri sama penampilan kamu? Ya, kamu sekarang harus mulai merawat diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamunya aja asal-asalan, nggak merawat diri, nggak dress well, itu juga akan menurunkan tingkat kepercayaan diri kamu. Dan ketika kamu merawat diri kamu, kamu berpenampilan terbaik, kamu rapih, kamu dress well, itu akan benar-benar meningkatkan mood kamu dan akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Pastikan kamu sudah melakukan hal-hal itu. Jadi intinya kamu harus bisa menghapus limiting beliefs kamu harus mengubah mindset kamu harus membuktikannya dengan cara take action. Nanti lama-lama kamu juga bisa untuk percaya diri. Kamu nggak harus menjadi orang lain untuk percaya diri. Kamu nggak harus menjadi sempurna untuk bisa percaya diri. Kamu nggak harus mendapat tepuk tangan dari orang lain untuk bisa percaya diri. Kamu cukup dengan diri kamu sendiri yang otentik. Kamu cukup menjadi manusia yang bisa melakukan kesalahan, kamu tetap berharga, kamu tetap layak walaupun tanpa tepuk tangan dari orang lain. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada diri kamu sendiri agar kamu bisa percaya diri. Oke, sekian aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!